Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau pinta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam peringatan memang dulu disebut peringatan Santa Marta, tetapi dalam kalendarium yang baru disebut ini peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi 3 orang itu disebutkan. Mungkin karena alasan 3 orang itu disebutkan, bacaannya pun itu dipilihkan bukan tentang Maria dan Marta, mengenai pilihan Marta yang benar, yang dianggap oleh Tuhan begitu, yang mengatakan Tuhan seperti itu. Tetapi peringatan mengenai bacaannya justru mengenai peristiwa menjelang kebangkitan atau Lazarus mau dihidupkan. Kita bisa melihat di sana kenapa kebacaannya itu, karena yang diperingati 3 pribadi itu, sehingga paling tidak 3 oknum itu disebutkan. Ada Marta, ada Maria, dan juga yang mendapatkan mujizat adalah Lazarus. Nah, kita bisa melihat ada 3 person itu. Kenapa sih 3 person ini kok istimewa bagi Tuhan? Ya, karena Tuhan itu selalu menginap di rumah mereka pada waktu kalau Tuhan itu berkarya di Yerusalem dan harus ada penginapan. Jadi Tuhan kalau berkarya di Yerusalem dan butuh penginapan, tidak tinggal di Yerusalem ya, tapi juga justru menginap di rumah Marta, Maria, dan Lazarus yang agak ada di pinggiran. Kalau memang dikatakan desa Betania kalau Injil, tapi disebut desa, tapi sebetulnya adalah pinggiran kota. Kalau pinggiran kota kan lebih lapang tempatnya, kalau tengah kota kan lebih sumpek. Sedangkan Tuhan Yesus kan ada banyak orang yang harus dia bawa. Nah, oke, itu pengantar awalnya. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat dalam bacaan Injil ini, yang mau diungkapkan adalah pewartaan mengenai Tuhan yang adalah yang berkuasa hidup dan mati orang. Yang di sana kita bisa melihat bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Nah, di sini satu ungkapan bahwa kematian memang harus dialami oleh setiap manusia. Tetapi manusia jangan takut untuk menghadapi itu, karena persis orang tidak akan mati selama-lamanya, karena orang itu akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Allah sendiri di surga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang harus mengalami kematian, tetapi jangan pesimistik, tapi harus optimis. Kalau kita bersama dengan Allah, kita akan mengalami kebangkitan itu, karena Tuhan sendirilah yang sudah bangkit, yang akan membawa pengikutnya untuk sama dengan Dia. Ya, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita semakin optimistik dalam menjalani hidup ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada semacam
hidup yang senantiasa ditakut-takuti. Jangan-jangan nanti kalau kita mati kita harus begini. Enggak, tapi sudah ada janji dari Tuhan sendiri untuk kita. Kadangkala orang mengalami takut mati karena seolah-olah tidak ada kepastian dalam hidup. Tetapi kita sudah ada kepastian. Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada kita bahwa Dialah Tuhan bagi kebangkitan itu. Dan kita tinggal percaya kepadanya. Dan percaya itu berarti pasrah. Kalau pasrah itu berarti ketakutan, kekhawatiran itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita percaya betul. Kalau percaya betul, kita mau dibuat apa, kita nyaman. Seperti anak kecil, kalau nyebrang jalan, dipegang oleh orang tuanya, dia tidak akan takut walaupun ada mobil gede, wirawiri begitu, nggak akan takut. Kenapa? Karena dia percaya bahwa sudah ada yang megang dia, sehingga ada keselamatan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya kita tidak perlu takut lagi, karena sudah ada yang megang kita bersama dengan kita untuk sampai kepada akhir kehidupan, kematian itu, dan kita masuki dalam kehidupan selanjutnya, yakni keabadian bersama dengan Allah. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, ini sebetulnya yang misalnya itu yang mau ditekankan dalam bahasa Injil hari ini. Nah, sekarang kita bisa melihat kepercayaan ini itu harus bertumbuh, dan justru kita bisa melihat Marta itu muncul kepercayaan ini pada saat suasana duka cita, bukan suasana sukacita, justru duka cita. Dan Tuhan belum membangkitkan Lazarus, tetapi sudah muncul dulu kepercayaan itu pada saat dia mengalami duka cita itu. Nah, kita juga kadangkala memang harus mengalami duka cita itu untuk menumbuh kembangkan iman kita. Karena kalau kita sukacita, gembira, bahagia terus-menerus, kita menjadi lupa bahwa hidup kita ini haruslah bergantung pada Allah. Dan sikap ketergantungan kita kepada Allah itu memang harus ditunjukkan pada saat suasana kita duka cita itu. Sehingga optimistik itu bisa terjalin dalam kehidupan kita. Maka kita dalam menghadapi duka cita, kita juga tidak boleh pesimistik, namun juga optimistik, seperti yang dialami oleh Marta. Walaupun dia duka cita, dia tetap optimistik. Maka ibu bapak, dua hal itulah yang menjadi pesan dari bacaan Injil hari ini. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua akan tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Selamat merenungkan.